tentang perempuan di titik nol. Nawal El-Saadawi, penulis novel ini, ingin memberikan gambaran betapa bobroknya moral bangsa Mesir pada tahun 1970-an. Perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, itu sebabnya novel ini berjudul Woman at the Point of Zero atau Perempuan di titik nol. Perempuan di titik nol adalah sebuah kondisi di mana perempuan tidak punya harga sama sekali, di mana perempuan tidak mendapatkan penghargaan, dan perempuan tak ubahnya pesuruh yang bisa diperbudak oleh laki-laki, oleh kekuasaan, bahkan oleh pasangannya sendiri. Nawal yang seorang dokter dan penulis untuk sebuah majalah di Mesir, ingin mewawancarai Firdaus, seorang perempuan sekaligus tokoh utama dalam novel ini. Firdaus mendapatkan vonis hukuman mati setelah didakwa membunuh Germo yang berupaya memperbudaknya dan menampar Sultan Arab. Selama detik-detik menunggu hukuman mati itulah Firdaus kemudian mengisahkan perjalanannya sejak kecil hingga peristiwa itu terjadi pada Nawal. Firdaus kecil tumbuh di daerah pedesaan di pinggiran Kairo yang kumuh dan miskin. Terlantar serta mengalami kekerasan fisik maupun mental menghiasi masa-masa kecil Firdaus. Ia kerap mendapat pukulan di sekujur tubuhnya oleh ayah maupun ibu kandungnya. Kadang-kadang ia merasa bahwa ia bukan anak kandung orang tuanya. Firdaus juga lekat dengan perut yang keroncongan dan makan dari sisa-sisa ayahnya. Ia juga lekat dengan kedinginan karena harus tidur di lantai. Pengalaman seksual Firdaus muncul pertama kali saat seorang teman lelakinya, Muhammadain, bermain menjadi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Ia mencubiti Firdaus, menyuruhnya tiduran di atas jerami, kemudian menyentuh area-area sensitif Firdaus. Waktu lulus sekolah dasar, Firdaus lulus dengan nilai terbaik, masuk sebagai salah satu dari 7 nilai tertinggi di seluruh negeri. Hal ini yang membuatnya pindah ke kota dan melanjutkan pendidikan di sana. Selama di kota, ia tinggal dengan pamannya, dan dalam kondisi ini Firdaus kembali mendapatkan kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Selepas SMA, Bibi dan pamannya mengusir Firdaus dengan anggapan ia dapat membuat bengkak pengeluaran. Nah, tapi di balik itu semua, sebenarnya Bibi Firdaus merasa risih karena kecantikan dan kemolekan tubuh Firdaus. Bibinya khawatir karena suaminya semakin hari semakin memperhatikan Firdaus. Bahkan sesekali, ia mendapati suaminya tidur bersama Firdaus. Firdaus remaja kerap mendapatkan perbuatan cabul dari pamannya sendiri. Paman dan bibinya kemudian menikahkan Firdaus yang baru lulus SMA itu dengan seorang duda kaya parubaya. Firdaus merasakan jijik saat bersetubuh dengannya karena muncul bisul di wajah yang baunya lebih kuat daripada bangkai anjing. Penolakan demi penolakan itu yang kemudian membuat Firdaus diusir hingga ia hidup menjadi gelandangan untuk semalam. Firdaus kemudian bertemu dengan Bayomi, seorang pemilik kedai kopi yang melihat Firdaus duduk dengan wajah penuh lebam sore itu. Bayomi setelah menghasut Firdaus, akhirnya berhasil membawa Firdaus tinggal bersamanya di rumah. Namun alih-alih merasa nyaman, Firdaus justru merasa terkekang dan nggak bebas. Firdaus yang merasa terkekang justru menuntut untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itulah perang mulut diikuti dengan segala bentuk kekerasan fisik terjadi. Kekerasan demi kekerasan Firdaus dapatkan secara bertubi-tubi. Hingga suatu malam saat dirinya babak belur, seorang laki-laki datang mendekatinya, kemudian menyetubuhinya. Firdaus yang dipenuhi rasa sakit terlambat mengetahui kalau lelaki yang ada di atasnya ternyata bukan Bayomi. Malam berikutnya kejadian yang sama terulang. Firdaus mendapat tendangan dan pukulan, kemudian seorang laki-laki yang tak ia kenal akan datang dan menidurinya. Tanpa ia sadari, Firdaus dijual oleh Bayomi pada lelaki lain. Firdaus kabur dan memilih untuk keluar dari rumah itu. Namun bukannya dapat perlindungan,
Firdaus diperkosa oleh seorang polisi yang sedang berpatroli suatu malam. Nasib naas itu membuat pikirannya kosong dan ia mulai meratapi nasibnya yang sial. Seorang pelacur dengan penampilan bak konglomerat kemudian mendekatinya. Perempuan bernama Sarifah Salah Eldin itu menyatakan bahwa paman, ayah, mantan kekasih terkadang sama bejatnya. Cerita-cerita dan ucapan-ucapan Sarifah itu sangat cocok dengan apa yang Firdaus rasakan saat itu. Dan Sarifah membuat Firdaus kagum. Firdaus yang tertarik dengan pemikiran dan gaya hidup Sarifah kemudian tinggal bersama di sebuah apartemen yang menghadap Sungai Nil. Kehidupannya berubah, namanya semakin melejit sebagai pelacur kelas atas. Tidak sembarang pria mampu membayar Firdaus. Bahkan nih, kalau sebelumnya Firdaus sibuk mencari kerja, kali ini ia justru mempekerjakan orang lain. Ia menyewa seorang koki yang selalu memasakkan makanan yang memanjakan lidahnya. Ia menyewa sekretaris pribadi yang mengatur semua jadwal-jadwalnya. Dan ia cakap merawat diri mengenakan pakaian-pakaian terbaik dan belajar bersikap layaknya perempuan-perempuan petinggi negara atau milioner. Berita tentang kecantikan Firdaus itu kemudian menyebar ke seantero negeri, hingga seorang kepala negara tertarik menyicipi wangi dan indah tubuh Firdaus. Tapi Firdaus menolak hal itu. Kepala negara yang sakit hati kemudian mengutus seorang ajudan dan polisi supaya Firdaus mau menemui dan melayani kepala negara tersebut. Tapi sekali lagi Firdaus menolak keras. Firdaus justru mendapat hukuman mati setelah menampar seorang sultan Arab dan membunuh mucikari saat ia membela dirinya. Hukuman gantung menjadi cara satu-satunya mewujudkan rasa aman karena aparat saat itu menganggap bahwa Firdaus adalah seseorang yang membahayakan. Oke, terus apa pentingnya novel perempuan di titik nol bagi kita? Jadi yang pertama, novel ini memberikan kita deteksi dini tingkah laku manusia. Nawal menggambarkan masa kecil Firdaus yang dipenuhi pengalaman seksual, misalnya bersama teman sepermainannya waktu masih kecil, dengan pamannya, dan masa-masa yang sekarang. Sama seperti masa-masa sekarang, banyak anak-anak tumbuh bersama pengalaman seksual yang belum pernah mereka ketahui ya. Misalnya bagian mana aja yang perlu dijaga dan gak boleh dieksploitasi oleh orang lain. Pendidikan seksual serta apa yang harus dilakukan ketika anak-anak mengalami hal tersebut. Terus kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang dekat kita. Nah, perempuan di titik nol memberikan pengetahuan tentang deteksi dini tingkah laku manusia. Firdaus yang sejak awal dikelilingi ketimpangan sosial, menjadi korban pelecehan seksual, sempat diperkosa oleh polisi, pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi pelacur. Yang kedua, kita dapat memahami kekerasan. Nah, banyak perempuan-perempuan di luar sana yang berpikir bahwa dirinya tidak berdaya. Nah, itu sebabnya saat pasangan mereka memilih untuk menikah dengan perempuan lainnya, mereka pasrah misalnya di kasus poligami. Atau ketika perempuan-perempuan itu mendapat kekerasan dari suaminya, mereka biasanya memilih diam. Nawal seakan-akan ingin memberikan pemahaman bahwa banyak perempuan menghadapi 3 macam kekerasan. Yang pertama kekerasan struktural, kemudian kekerasan kultural, dan yang ketiga kekerasan langsung. Kekerasan struktural ini biasanya berbentuk posisi seseorang yang berada dalam kondisi subordinat atau nggak bisa ngelakuin apa-apa. Misalnya suami yang menindas istri. Sementara kekerasan kultural biasanya merujuk pada keyakinan tertentu dalam sebuah masyarakat dan diajarkan sejak kecil. Misalnya perempuan nggak bisa melakukan banyak hal dibanding laki-laki. Atau laki-laki harus memiliki pendidikan lebih tinggi daripada perempuan dan semacamnya. Nah, sementara kekerasan langsung nih biasanya kekerasan yang sering kita dengar dan lihat tiap hari. Misalnya perempuan yang ditonjok atau mendapat kekerasan berupa fisik, verbal, atau kekerasan seksual yang akhir-akhir ini semakin sering kita lihat di pemberitaan. Perempuan di titik nol ini juga jadi buku wajib S2 Sastra UGM.
Buku yang kaya akan elemen-elemen penting dalam sastra ini sangat relevan sampai saat ini. Bahkan selain sastra, buku ini memberikan pemahaman mengenai wanita dan subordinasi yang kemungkinan dapat terjadi pada siapapun. Sehingga selain mahasiswa sastra, mahasiswa dari kalangan lain seperti psikologi, ilmu sosial, ilmu agama, dan mereka yang sedang mempelajari feminisme terutama, sering menjadikan pengalaman Firdaus sebagai bahan penelitian atau kajian. Yang keempat, perempuan di titik nol berdasarkan kisah nyata. Kisah Firdaus lengkap dengan pengalamannya cukup erat dengan permasalahan masyarakat di sekitar kita. Ada banyak sekali hak-hak perempuan yang sering dilanggar, entah itu dalam hubungan perkawinan ataupun kehidupan sosial. Hadirnya kisah nyata ini sangat memungkinkan bagi perempuan maupun laki-laki tergerak hati dan pikirannya untuk memikirkan kembali hak-hak perempuan yang kerap terbengkalai di sekitar kita. Yang kelima, meningkatkan kepekaan sosial. Nah, sebagai karya sastra klasik ternama, novel Perempuan di Titik Nol memberikan ruang berpikir pada pembacanya. Selain alasan-alasan di atas, karya sastra ini memberikan kebebasan bagi pembaca tentang kesimpulan yang tepat dari pengalaman-pengalaman yang dijalani Firdaus. Nah, sebab membaca karya sastra berarti memberikan ruang pada pemikiran kita untuk berpikir dan memetik sebuah pelajaran berharga dari itu.